Gelombang pemutusan hubungan kerja ternyata masih terus terjadi di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dalam negeri. Satu pabrik lagi dari Jawa Tengah akhirnya tiarap setelah melakukan PHK bertahap. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi mengungkapkan PT Sinar Pancajaya di Semarang melakukan PHK terhadap 340 orang karyawannya. Sementara total pekerja di perusahaan TPT tersebut sebelumnya mencapai 3.000-an orang. Terkait pesangon saat ini masih pada proses negosiasi. Ristadi menyebut minimnya order menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja. PHK di PT Sinar Pancajaya di Semarang ini pun menambah daftar panjang PHK di 2024. Beberapa pabrik tekstil yang telah tutup sejak awal tahun, di mana pabrik tekstil di Jawa Tengah yang paling banyak melakukan PHK. Di antaranya yakni PT S Lupantex Jawa Tengah dengan PHK 700-an orang, PT Alenatex di Jawa Barat dengan jumlah ter-PHK 700-an orang, PT Kusuma Hadi Santosa di Jawa Tengah, PHK 500-an orang, serta PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, hingga PT Sai Apparel dengan PHK 8.000-an orang. Kinerja penjualan eceran pada Agustus 2024 diperkirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Real atau IPR Agustus 2024 yang diperkirakan mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8% secara tahunan. Sementara secara bulanan, penjualan eceran diproyeksi meningkat 1,6% setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi 7,2%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan meningkatnya penjualan eceran didorong oleh mayoritas kelompok tertinggi pada kelompok barang budaya dan rekreasi, diikuti bahan bakar kendaraan bermotor dan subkelompok sandang. Di sisi yang sama, Event HUT RI didukung penerapan strategi diskon oleh retailer, turut mendorong kinerja penjualan eceran tersebut. Adapun dari sisi harga, tekanan inflasi 3 dan 6 bulan yang akan datang, yaitu pada Oktober 2024 dan Januari 2025, diprediksi meningkat. Erwin menjelaskan hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum Oktober 2024 dan Januari 2025 yang tercatat masing-masing sebesar 141,3 dan 166,7. Lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 134,5 dan 161. Jelang akhir masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo meresmikan beberapa ruas tol Trans Sumatera yakni Binjai Langsa dan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat. Jokowi mengungkapkan jalan tol ruas Binjai Langsa seksi 2 Stabat Tanjung Pura ini menjadi bagian tol Trans Sumatera dengan panjang mencapai 2.994 km. Khusus jalan tol ini tinggal 40 km lagi sampai Parapat di Danau Toba. Jokowi berharap sampai akhir tahun tol Trans Sumatera sudah tembus 1.100 km. Jokowi berharap adanya ruas tol ini bisa menumbuhkan perekonomian baru di koridor yang dilewati. Selain itu, memangkas waktu tempuh dari kota Medan ke Sinaksa, Kabupaten Simalungun. Jokowi menjelaskan, tol Binjai Langsa seksi 2 ini dibangun sejak tahun 2020 dengan anggaran 11,6 triliun rupiah. Sedangkan ruas tol lain yang diresmikan yakni bagian dari tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat seksi 3 dan 4 yang dibangun sejak 2018 lalu sepanjang 45,6 km. Tol ini menghabiskan anggaran mencapai 6 triliun rupiah. Diketahui seksi 3 tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat menghubungkan wilayah Tebing Tinggi hingga Serbelawan sepanjang 30 km. Kemudian seksi 4 dari Serbelawan ke Pematang Siantar sepanjang 28 km. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali membuka keran ekspor pasir laut. Pembukaan keran ekspor itu tertuang dalam Permendak Nomor 20 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak 22 Tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan Permendak Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Permendak Nomor 23 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Belet baru ini akan berlaku mulai akhir September 2024. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isi Karim menyatakan, tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut. Meski demikian, Isi menekankan ekspor pasir laut tak akan dilakukan secara serampangan. Izin ekspor akan diberikan Kementerian Perdagangan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Tak hanya itu, sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya penetapan sebagai eksportir terdaftar, memiliki persetujuan ekspor dan terdapat laporan surveyor. Tak hanya itu, pelaku usaha dan eksportir wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Benih-benih perang dagang mulai ditebar Donald Trump. Meski dirinya belum terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% untuk negara yang meninggalkan dolar Amerika Serikat. Pesan ancaman itu disampaikan Trump saat menghadiri kampanye di Wisconsin. Dirinya berjanji akan berusaha mempertahankan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. Hingga saat ini dolar AS memang masih dominan dalam cadangan devisa global. Meskipun begitu, IMF menunjukkan bahwa porsinya dalam cadangan devisa bank sentral telah turun lebih dari 70% dibanding tahun 1999. Minyak yang menjadi komoditas utama yang dibutuhkan setiap negara juga masih dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump mengusulkan kenaikan tarif terhadap semua impor China sebesar 60% atau lebih jika ia terpilih. Kebijakan itu sejalan dengan apa yang telah dirinya lakukan pada masa jabatan pertamanya. Sementara itu, beberapa tahun terakhir, beberapa negara di Asia Tenggara hingga Brasil menyerukan perdagangan dilakukan dengan mata uang selain dolar AS.